belajar bersama, ya. Ada yang sudah pernah dengar kata-kata itu? Apa itu coding? Ada yang sudah pernah dengar? Apa ya? Ya, semua. Nah, kita tahu sama sekali. Baik, hari ini kita akan belajar bersama tentang apa sih? Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami dan menjelaskan secara mendalam elemen-elemen utama dalam berpikir komputasional. Oke. Melalui dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan desain satu ya. Ada yang sudah tahu ini? Sudah pernah baca buku berpikir komputasional? Ada yang sudah pernah dengar? Belum. Memang ini adalah pembelajaran baru bagi kita kelas 5. Ada pelajaran yang namanya coding dan kecerdasan artifisial. Nah, di awal pembelajaran ini kita akan belajar mulai dari awal dari berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional? Ini perhatikan dulu. Nah, apa sih berpikir komputasional? Pernah lihat komputer? Bisa nyala? Atau kalian punya HP? Kalau mau nyalakan HP, misalkan HP-nya lowbat, habis itu mati, mau dinyalakan lagi? Harus kita mati apa ya? Harus dicas dulu. Nah, kita tahu. Kalau HP-nya mati, berarti harus dicas dulu, ya toh? Nah, kalau komputer mau nyalakan, diapain dulu? Yang ditekan apanya dulu? Powernya dulu diapain? Ditekan biar apa? Nyala. Setelah nyala, misalkan kita mau lihat YouTube, langsung cari gitu ya, dari aplikasi apa? Aplikasi YouTube. Kemudian baru kita bisa ngetik apa yang kita inginkan gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu juga dalam berpikir setiap harinya kita itu bisa seperti sebenarnya waktu kita bermain HP, waktu kita bermain komputer, menjalankan komputer seperti itu. Okay. Urutan-urutannya punya. Kan nggak mungkin nanti kita kayak tadi baterainya mati. Aku mau lihat berita di WhatsApp-nya kelas ini apa ya? Ini tadi apa ada tugas atau ada informasi dari punya siapa? Misalkan dulu mau lihat informasi pagi. Aku baca masih nama gula ya. Biasanya kan pagi itu sudah ada yang WA baik secara jari maupun di grup gitu loh. Nah, HP-nya dulu ini mati. Langkah yang harus dilakukan apa coba? Harusnya ngecek dulu. Mau tak cari bisa enggak? Enggak bisa. Kita enggak bisa melewati. Jadi di sini adalah urutan-urutan. Oke. Tujuan saya mau lihat WA, bagaimana saya bisa lihat WA itu dalam kondisi apa HP-nya yang mati. Ya harus saya hidupkan dulu, nunggu sampai misalkan 1 atau 2%, baru dinyalakan dulu, terus menunggu dulu, baru saya klik WA. Kalau di situ ada banyak kemudian ya saya tunjuk yang mana? WA
akhirnya siapa? Akhirnya kelas. Hari ini misalkan kayak kemarin itu karena tidak masuk karena panas. Grupnya ternyata sudah WA, masuk ke WA grupnya kelas. Lalu bisa saya membaca. Seperti itu. Ya. Jadi berpikir komputasional ini, anak-anak itu bagaimana kita itu menghadapi suatu masalah. Enggak kalau HP-nya mati, HP ini kok mati malah terus diam saja. Ada solusinya dan ada urutannya yang harus kita sadari. Oh berarti nanti kalau aku seperti ini aku harusnya begini. Nah ini juga bisa kita terapkan atau kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu? Kita punya kebiasaan loh, ya, yang sekarang sedang digalakkan oleh pemerintah, namanya apa? 7 kebiasaan anak Indonesia. Kita nyanyi dulu yang 7 kebiasaan anak Indonesia saja. Yuk. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bangun pagi, beribadah, olahraga, belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa tidur cepat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Itulah salah satu dari apa? Ini tadi memulai dari yang sulit. Tadi kan Ibu Yuli kesulitan mau melihat HP saja kesulitan karena apa? Baterainya mati. Mungkin kalian dalam kehidupan sehari-hari ada kesulitan berkait dengan misalkan mau berangkat sekolah. Nah, punya kegiatan enggak? Sama enggak setiap orangnya? Betul. Nah, gitu ya. Tidak sama. Misalkan kalau tadi Faren pagi-pagi ngapain aja sebelum berangkat sekolah? Dari bangun sampai berangkat. Makan pagi, sarapan, terus berangkat ke sekolah. Mungkin Aura sama dengan Faren? Terus langsung melakukan tempat itu. Mungkin sama? Tidak. Kalau Aura gimana? Ini ada yang lain lagi. Mandi, sholat, berangkat ngaji. Ngaji dulu baru sekolah. Oh, berangkat ngaji jam berapa? Di mana? Oh, di Kota. Teman-teman untuk ini sudah. Tadi apa kebiasaannya tadi apa? Nomor 1, bangun pagi, beribadah, olahraga. Dapat semua ini. Yuk, dari bangun pagi, beribadah dapat, olahraga, mungkin dari rumah ke tempatnya sini apa? Naik sepeda, ya. Nah, sekarang saya Bu Yuli pengen lihat sebenarnya kegiatan kalian itu apa sih yang dilakukan ketika pagi hari ya sampai berangkat ke sekolah. Ya. Ini masing-masing dulu ya. Dilakukan kegiatan yang dilakukan kegiatan yang kalian lakukan ketika pagi hari sebelum berangkat sekolah. Jadi kegiatannya dari mulai bangun tidur sampai berangkat ke sekolah. Coba apa dulu? Ini nanti lama sini ya. Sama kalian ya.
terlambat gitu kan. Dan pernah terlambat ini datang ke sekolah? Belum pernah. Belum pernah, nggak pernah. Nggak pernah. Sampai ke sekolah ya. Kalau berarti kalau datangnya terlambat ke sekolah, ya. Kalau sudah selesai, coba dituliskan juga kira-kira jam berapa kalian itu paling sering melakukan kegiatan itu. Misalkan aku bangun biasanya jam 3 Bu, apa? Atau aku bangunnya jam 5:30, habis itu langsung mandi terus berangkat sekolah, itu kan bisa. Yang paling sering pas bangkong ini kan ya beda ya. Yang paling sering saja. Jam berapa coba? Jamnya? Saya sudah? Ada yang di sini berangkat sekolah naik sepeda sendiri? Oh, banyak. Oke. Kalau seperti itu kan berarti nanti bisa jadi masalah. Sudah? Oke, silakan dibawa dulu. Atau bisa dibacakan? Ya, Karen. Bisa. Atau Pano? Ya, satu bawah ya. Yang satu ini, satu bangku. Bisa dibacakan Pano? Ya, yuk. Ya, bangunnya jam berapa? Oh, Pano jam 4 sudah bangun. Jamnya ini jam berapa aja? Jam berapa aja ini? Ya, kalau jam 4 bangun, melakukan tempat tidurnya kira-kira jam berapa? Berarti jam 4 sampai jam 4 berapa? Habis 10 menit? Terus jam sholatnya jam 4 lebih berapa? 15. Kemudian mandinya jam berapa? Biasanya jam 5 sudah mandi. Ya, jam 5 mandi. Silakan ditulis. Ditulis saja. Ya, nggak apa-apa. Ya, ini sepertinya Pano sudah selesai. Bisa berdiri dan dibacakan Pano. Teman-temannya bisa mendengarkan. Ya. Bisa ya? Pano dibacakan. Berdiri dulu ya. Ya, Pano. Ya, dibacakan ya. Di sini Bu. Ya. Di depan juga boleh. Ya, di depan. Enggak apa-apa. Oke, ini yang sudah selesai dari Pano. Kegiatan Pano dari pagi bangun tidur sampai berangkat ke sekolah. Ya. Bangun pagi ya, jam 5. Bangun pagi jam 5 merapikan tempat tidur jam 5:10 ya. Sholat jam 5:15. Mandi jam
6 lebih 20 ya. Berangkat ke sekolah jam 6 lebih 25 berangkat ke sekolah. Kira-kira datang sampai di sekolah terlambat atau tidak? Badan teman-teman, jam 6 lebih 25 sampai di sekolah terlambat atau badan? Oh, boten. Jadi bagus ya untuk Faren. Ya, tepuk tangan untuk Faren. Ya, sekarang coba dari Panu bisa bacakan ya. Ini mungkin ada bedanya dengan Panu. Bangun pagi, melakukan sholat subuh jam 4, sholat jam 4 lebih 15, mandi jam 5, ya, sarapan pagi jam 6, memakai baju jam 5 lebih 10, berangkat ke sekolah jam 6.30. Jam 6.30 kalau Panu berangkat naik sepeda kok. Jangan naik sepeda. Berapa lama perjalanan dari sekolah dari rumah ke sekolah? Kalau tidak 3 menit ya 6 menit. Oh, dekat sekali ya rumahnya ya. Oke, terima kasih untuk Panu, terima kasih. Ada lagi, satu lagi dari yang Putri ya, silakan maju. Ayo yang Putri, silakan duduk. Ayo yang Putri, siapa? Laura sama Mini mau maju? Ya silakan. Oke. Ya. Yuk, kita dengarkan yang dari Nindi sama Nafsa kayak apa. Bangun pagi jam 3:30 ya. Merapikan tempat tidur. Mandi jam 4, ganti baju ya. Beribadah, berangkat ngaji jam 4 lebih 35 menit. Pulang siang-siang berangkat ke sekolah jam 6 lebih 20 menit. 6 lebih 20 menit. Diantar atau naik sepeda sendiri? Naik sepeda. Perjalanan dari sini ke rumah? Dari rumah ke sekolah? Ada berapa menit? 5 untuk 7 menit. Oh, 7 menit, sekitar 7 menit. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman yang lain? Mungkin kegiatannya kan tidak sama dengan yang Karen sama Anak tadi ya. Ada yang belum ditanyakan? Ada? Oke, yang dari Naura? Ada ya? Salah sebut. Jam 6.21 berangkat ke sekolah. Oh, jalan kaki. Oh, diantar. Diantar siapa? Oh, diantar sama Bude. Lama perjalanan dari rumah ke sekolah? Berapa menit kira-kira? 2 menit. Oh, 2 menitan. Oh, ini bisa dengan sampai dong. Ya. Gak apa-apa ya. Tepuk tangan dulu Naura dan Nindi. Ya, itu tadi ada 4 temanmu yang sudah memberikan apa ya kegiatannya dari bangun tidur sampai dia berangkat ke sekolah. Mungkin dari teman-teman yang lain ini dari yang sudah maju dan yang belum maju, adakah dari yang sudah disampaikan teman-teman kalian itu apa ya, mungkin ada yang perlu ditambah? Ini kaitannya dengan mungkin masukan untuk semuanya. Mungkin tadi saya Muri, mungkin ya, ini kalau saya baca di sini ada teman-teman pagi sholat subuh menyapu halaman. Nah, ini kan Muri nyapu halaman di sana tadi enggak gitu ya, ya dong. Nah, ini nanti mungkin ada yang bisa kita ambil kegiatannya untuk kita biasakan di diri kita gitu. Oke, hubungannya dengan ini kenapa toh? Nah ini kenapa toh kita harus punya pikiran atau mencoba
belajar berpikir komputasional biar pintar kayak ini tadi. Makanya kalau komputer itu pintar, ditanya sembarang-barang bisa, Google ditanya bisa, gitu, gitu, dengan urutan-urutan yang pas. Oke. Nah, kita sendiri sebenarnya sebagai manusia itu bisa punya kegiatan yang pas, gitu. Ya, yang tujuannya apa? Ini untuk keterampilan di masa depan. Oke. Bagaimana menjadi orang yang disiplin waktu, ya, Satria, disiplin waktu, maupun apa? Terampil dalam banyak hal. Oke. Karena yang tadi itu tanya, berapa lama perjalananmu dari rumah ke sekolah? Mungkin ada yang agak aja, misalnya, kami gampang juga nih, kok ke sekolah nggak terlambat. Itu berawal dari kita tidak membiasakan. Jadi berpikir komputasional ini membantu kita untuk apa? Mendisiplinkan diri kita sendiri dari permasalahan-permasalahan yang rumit. Rumitnya apa? Dari terlambat kan jadi rumit, gitu. Sekolah misalnya sampai yang bangun jam 5 baru bangun. Kira-kira ada masalah nggak ini nanti? Apa saja coba masalahnya coba? Ayo, mungkin apa coba? Cepat-cepatnya ngapain? Lebih ribetnya gimana? Nah, lebih ribetnya gimana? Kalau kita bangun kesiangan dulu. Ayo, gimana? Gimana Maren? Sudah harus berangkat gitu. Pentingnya kita belajar tentang berpikir secara komputasional tadi itu untuk membiasakan kita sendiri menghadapi suatu masalah yang sulit. Misalkan ada yang bangunnya kesiangan, ini yang bangkong. Kira-kira ada nggak yang pernah bangkong? Nggak usah malu-malu, pernah? Ketika sekolah, ketika bersekolah, sekarang aku tanya, yang bangkong ini, Karis kan pernah bangkong, ya? Coba apa yang terpikir waktu itu ketika kamu bangkong? Apa? Mukul, pergi, apa gimana? Apa? Aku bangkong rasa sekolah bisa gitu? Gimana? Mungkin sampai ya? Gimana? Yang lain? Ya? Loh, kok malu? Ini pernah bangkong? Pernah? Terus? Gimana? Panik? Paniknya gimana? Wah, aku punya gitu. Ya. Nah, gimana ya? Apa mungkin bisa ceritain? Kayaknya cerita sama kalian. Cerita bangkong. Seru. Kalau bangkong seru ya. Kalau bangkong pasti seru. Nah, serunya baru-baru cepat-cepat semuanya serba salah, serba mulai. Akhirnya apa? Ketemukan dari sekolah. Kemungkinan besar berangkatnya juga jadi terlambat. Mungkin ada yang ini bisa sebutkan lagi selain jadinya panik, apalagi pagi ya biasanya. Mungkin kalian kalau pagi biasanya bangun ngapain? Oh, bantu isa-isa, cuci piring, bagus tuh. Tapi menyesal nggak ketika bangunnya kesiangan tidak bisa bantu itu? Menyesal? Itu yang bagus kayak gitu. Jangan cuek-cuek saja, ya. Jangan cuek-cuek saja. Nah, inilah pentingnya tadi. Ya, di masa depan kita itu akan menjadi orang-orang yang disiplin sendiri, pandai apa mengatur bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang ini. Kalau misalkan terjadi betul dan
di luar kemampuannya kita, dari berbagai kegiatan ini menurut kalian apa saja? Jadi misalkan tadi kayak kalian bangun tidur, berbagai dunia isa-isa, sholat, ya, kemudian baru mandi. Dari rentetan ini mungkin ada yang perlu ditinggalkan ketika melakukan. Tapi ya jangan tiap hari. Enggak apa-apa tiap hari. Ya, gitu. Nah, ini sekarang yuk kita ke bagian akhir pembelajaran ini. Nah, tadi ini sudah siapkan. Nah, ada tantangan. Oke, sudah disiapkan. Ini yang pink untuk siapa ini? Oh, ini caranya ada 127. Oke, caranya pink. Laki-lakinya tantangannya sekarang, apa yang kalian kerjakan setelah, kalau tadi kan dari bangun pagi sampai berangkat ya. Kalau sekarang dari pulang sekolah sampai kegiatan tidur. Nah, ya. Dari pulang sekolah sampai kegiatan tidur. Pulang sekolah sampai tidur. Aku ngapain aja ya? Coba kita ingatkan kegiatannya dulu. Apa saja? Apa dulu aja? Bisa dikasih jam. Ya nanti mudah mengurutkan atau mengingatnya, ya. Dan gak pakai jam, kasih dong. Masa ngaji ya? Apa? Nah, ada jamnya? Ya, ayo. Ada jamnya, nggak apa-apa. Ya. Ada yang sangat kecil. Kalau sudah bisa saya minta untuk dibacakan beberapa orang untuk hasil kita hari ini. Siapa Nuri? Nuri bisa membacakan? Ya, silakan. Ya. Berdiri ya. Pulang jam 1, dari baju jam 1, makan jam setengah 2, tidur jam 1.40, mandi jam 3, yang kerja jam setengah 4, pulang jam setengah 6, mandi jam setengah 6, sholat maghrib jam 5.45, berangkat mengaji jam 5.50, pulang jam 6, belajar jam 7, tidur jam 8. Ya. Tidurnya jam 8. Berarti kita sudah, kalau dari kebiasaan Indonesia itu tadi cakup yang mana? Sudah sampai tidur cepat. Tidurnya sampai malam ya jangan ya. Ya, ada lagi yang mau disampaikan? Bacakan lagi ya.
kayak tadi ini bangkong. Tadi bangkong sesuk nyampe bangkongnya piye gitu ya. Oke, makanya harus tidur cepat misalkan. Nah, harus tidur cepat itu juga harus lihat kegiatannya. Adakah kegiatan-kegiatan kita yang tidak perlu kita lakukan, sehingga bisa membuat tidur kita semakin sore, semakin cepat. Mungkin ada habis ngaji belajar, tapi habis belajar boleh dihadapi sama ibu bapaknya, akhirnya nonton HP, main game. Nah, yaudah. Ini nanti kira-kira bisa tidur cepat nggak kalau sudah main game? Enggak, akan lupa. Komputernya akan lupa, gitu. Kecuali kalau HP-nya masih nanti diminta sama saya, gitu ya. Nah, ini nanti kita akan isi ya, mulai bulan September ini kita akan isi checklistnya ini. Jadi setiap hari sama terbangun jam berapa? Tuh, ya. Yang jujur saja, yang jujur saja. Ya. Ini kemudian ibadahnya juga. Ini ibadah. Berapa sholat subuh? Sholat subuh. Aku biasanya jam 5 kan? Ini ada. Oh, aku ada bangun jam 5. Apa-apa? Ini kan jam 1. Nah, belajar ini jam berapa kalian belajar? Oke. Dan seterusnya nanti bisa dilihat di buku jurnal. Ini nanti tak kasih ke sana. Ya, tampilkan dulu. Nanti kalian mengisi. Oke. Siap semuanya? Ya. Baiklah, untuk hari ini kita sudahi dulu untuk materi tentang berpikir komputasional untuk yang kita memahami dulu. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mencoba dengan unsur-unsurnya, ada apa saja yang di sana. Misalkan kalau di sini tadi kita mulai menggali diri kita. Bagaimana cara berpikir secara komputasional. Banyak kalau punya kebiasaan yang baik. Jadi untuk ojo terus moro-moro apa? Tambah buku dalam terabasan tapi tidak betul. Kita akan menjadi anak-anak yang hebat. Yuk kita tutup pertemuan ini dengan tepuk anak Indonesia hebat. Oke? Sambil mengingat-ingat dan membiasakan diri kita tentang 7 kebiasaan kita sebagai anak Indonesia. Yuk, sedia terus. Siap. 7 kebiasaan